Baik, perkenalkan semua, kami dari kelompok NoSQL Database akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Pertama ada saya sendiri dengan akhiran NIM 46, lalu ada Jonathan dengan akhiran NIM 68, Riza dengan akhiran NIM 80, dan Alto dengan akhiran NIM 69. Pertama, poin-poin penting. 1. Apa itu NoSQL Database? 2. Sejarah dan perkembangan NoSQL Database. 3. Mengapa menggunakan NoSQL Database. 4. Klarifikasi NoSQL Database. 5. Perbandingan NoSQL dan NoSQL Database. Kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu NoSQL Database. Dikenal juga sebagai Not Only SQL, merupakan sistem manajemen database alternatif yang berbeda jauh dari model tradisional seperti RDBMS atau dengan Relational Database Management System atau KDBMS, ODBMS, Object Database Management System. Penyimpanan data tidak memerlukan skema tabel tetap, menghindari operasi joins dan berskala horizontal. Sifatnya open source dan cara penyimpanannya tidak memerlukan inisialisasi sebelumnya. Digunakan oleh situs besar seperti Google dan Facebook. Sejarah dan perkembangan NoSQL Database. Pada tahun 1998, istilah NoSQL pertama kali dikenalkan oleh Carlos Strozzi untuk mendeskripsikan database yang tidak menggunakan antarmuka SQL. Lalu 2008, oleh Eric Evans memperkenalkan kembali istilah ini untuk menggambarkan gerakan non-RDBMS yang berkembang. Popularitas didorong oleh situs besar seperti Google, Facebook, dan DIGG. Penongkrongan perkembangan yaitu kebutuhan data besar dari situs media sosial seperti Facebook atau Twitter. Solusi penyimpanan berbasis cloud seperti Amazon S3. Data dinamis dengan perubahan skema yang sering, lalu komunitas open source. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu karakteristik NoSQL database. Yang pertama, volume data besar. Kedua, query yang cepat. Ketiga, lebih banyak query daripada update. Keempat, insert dan update asinkron. Dan kelima, tanpa skema tetap. Keenam, tidak memerlukan properti transaksi acid, atomicity, konsistensi, isolation, durability. Ketujuh, transaksi basically available, soft state, eventual konsistensi. Dan ke-8, pengembangan open source. Next. Keuntungan menggunakan NoSQL database yaitu murah dan mudah diimplementasikan open source, data direplikasi ke banyak node sehingga toleran terhadap kesalahan, mudah didistribusikan, tidak memerlukan skema, dapat diskalakan secara horizontal dan vertikal, dan yang terakhir tidak memerlukan konsistensi data yang ketat, cap teorem. Next. Klasifikasi NoSQL database, ya, ada column store. Setiap blok penyimpanan hanya berisi data dari satu kolom. Yang kedua, dokumen store, penyimpan dokumen yang terdiri dari elemen bertag. Dan yang ketiga, ada key value store, tabel hash dari kunci. Yang keempat, ada XML database, graph database, Codasil database, object oriented database, distributed peer stores. Kapan menggunakan NoSQL database? Cocok untuk aplikasi dengan data tidak terstruktur yang sangat besar seperti analisis log dan feed jejaring sosial. Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dengan database relasional. Oke, jadi perbedaannya itu ada 3, yaitu ada NoSQL atau MongoDB, relasional, MySQL, dan kinerja. Nah, di sini ada perbedaan dengan database yang relasional. Untuk relasional yang MySQL itu, jadi bisa dilihat teman-teman ada di contohnya. Jadi ini untuk query-nya, dan NoSQL atau menggunakan MongoDB, contoh DB mahasiswa, save, nama Fadri Sandi, NPM 181090015 jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Lalu untuk kinerjanya itu
dari yang MySQL itu ada 50 GB data. Write average 300 menit per second, dan reach average-nya itu kurang lebih 350 menit per second. Dan untuk NUSQL-nya itu ada 50 GB data dengan write average-nya itu kurang lebih 0,12 menit per second. Reach average-nya 15 menit per second. Oke, jadi di sini ada dari pengenalan MongoDB, yaitu dengan open source database berorientasi dokumen. Dokumen disimpan dalam koleksi tanpa skema, dan ketiga itu dokumen disimpan dalam BSON atau binary JSON. Dan keempat itu ada setiap sistem memiliki kunci yang unik disebut objek TLD. Dan yang kelebihan dari MongoDB itu ada 3, yaitu memberikan kunci primer otomatis, yang kedua mendukung replikasi dan sharding, dan ketiga mendukung pemrograman model MapReduce. Dan di sini ada untuk instalasi di Windows-nya itu bisa download dari websitenya mongodb.org, lalu ekstrak, lalu buat direktori di file C, data, db, dan jalankan MongoDB exe. Oke, dan yang kesimpulannya itu, untuk kesimpulannya, dari NUSQL Database menawarkan solusi yang fleksibel dan scalable untuk kebutuhan data besar dan tidak terstruktur. Dan yang kedua itu, keuntungan utamanya itu meliputi biayanya yang sangat rendah, stabilitas yang sangat tinggi, dan kemampuannya untuk menangani skema yang sangat dinamis. Dan yang ketiga itu penggunaan yang sangat ideal untuk aplikasi seperti analisis log, jejaring sosial, dan layanan cloud. Dan yang terakhir itu untuk MongoDB sendiri itu adalah contoh populer yang menunjukkan kekuatan NoSQL dalam penyimpanan dan mengelola data berorientasi dokumen. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi di sini langkah-langkah pembuatan sistem terdistribusi menggunakan MongoDB, yaitu masukkan server. Yang kedua, membuat port master di node 1 dan node 2. Nah, di sini langkah ketiga kita masuk ke master port. Setelah itu membuat ID replikasi dan terus membuat cluster untuk master node 1 dan node 2. Dan di sini selanjutnya kita melihat status master node 1 dan node 2-nya. Dan selanjutnya kita melihat database yang ada dalam MongoDB dengan show DBS. Di sini bisa kita lihat. Setelah itu membuat database kampus pada MongoDB dengan query use campus. Selanjutnya membuat collection untuk database. Di sini db.mahasiswa.insert nama, harga, write result, and insert 1. Setelah itu kita melihat apakah database sudah masuk dalam MongoDB dengan show DBS lagi. Di sini sudah tertera kampus. Lalu di sini kita masuk ke port node 1. Setelah itu memberikan akses pada node 1 untuk melihat database master di sini. Lalu mereplikasi node 1 berhasil di sini. Selanjutnya kita melihat data collection di master db.mahasiswa.find. Lalu di sini sudah tertera objek ID-nya, nama harga. Lalu masuk ke port node 2-nya. Dan di sini kita bisa lihat akses kontrol. Dan selanjutnya kita memberikan akses pada node 2 di sini dengan RS secondary oke. Sudah ada personal data secondary. Lalu di sini kita bisa lihat ya, replikasi node 2 berhasil, personal data secondary. Dan di sini hasil akhirnya bisa melihat data collection pada master dengan show collection db mahasiswa find. Di sini sudah terlihat harga. Oke, mungkin itu saja untuk demonstrasi langkah-langkah membuat data terdistribusi dengan menggunakan MongoDB. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dari materi kelompok kami. Mohon dimaafkan. Saya tutup.
dan terima kasih.